Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita login dulu. Setelah login, kita klik icon lab sebelah kiri paling atas. Karena saya sudah bikin lab ini, jadi kita tinggal masuk saja. Untuk mempercantik backgroundnya, kita pilih dark mode saja. Kemudian kita klik kanan, pilih note, kemudian Windows. Karena kita membutuhkan dua, jadi kita ubah menjadi dua. Terus ubah name-nya jadi PC. Kemudian save. Nah, sudah muncul PC-nya, yaitu PC 1 dan PC 2. Terus kita tarik kabel dari PC 1 ke PC 2. Kemudian kita save. Nyalakan PC-nya. Jika ada notifikasi muncul, berarti sudah running ya. Klik 2 kali untuk membuka PC-nya. Karena loading, kita percepat saja videonya. Nah, PC dua-duanya sudah menyala. Kemudian kita klik Windows, terus pilih Control Panel. Kemudian kita pilih View Network. Kemudian pilih Change Adapter Setting. Kemudian klik kanan, Properties. Klik yang ini. Terus isi IP address-nya PC 1. Kemudian klik OK. Kemudian kita pindah ke PC 2, sama seperti cara yang tadi di PC 1. Cuman IP address-nya itu berbeda dengan yang ada di PC 1. Terus kita cek apakah PC ini sudah terhubung dengan menggunakan tool, yaitu ping. Ping itu bisa diakses menggunakan command prompt. Kita ping lawannya karena kita ada di PC 1. Karena ini belum berhasil, jadi kita coba di PC 2. Kita masuk ke Windows Firewall, masih hijau berarti sudah aktif.
Nah, ini sudah aktif ya. Cara off-nya kita klik run Windows on or off, kita off kan. Oke, sudah off ya. Dan coba kita ping lagi. Kemudian kita menonaktifkan firewall di PC 1. Sekarang kita melakukan sharing file agar PC 1 bisa sharing ke PC 2, begitupun sebaliknya. Kita buat file baru saja, kita namakan file praktiknya. Klik kanan properties, kemudian tab sharing agar bisa terbaca di PC 2. Kemudian ubah foldernya. Kemudian permanen level supaya PC 2 bisa baca dan hapus foldernya. Kemudian cara aksesnya di PC 2, kita masuk di Windows, Explore, Xlist 2, kemudian masukkan IP-nya. Kita masuk di user akun. Kemudian masukkan new passwordnya, itu terserah ya. Kemudian create. Kemudian kita masuk kembali, terus masukkan username dan password yang tadi. Karena password yang tadi saya buat itu salah, jadi saya buat ulang. Baik, karena saya sudah mengubah passwordnya lagi, jadi sudah bisa tershare. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, baik, saya akan melanjutkan nomor 2. Jadi kalian klik kanan, pilih network, terus di network kalian nanti pilih tipenya. Kalian pilih NAT. Setelah itu save. Terus klik kanan lagi, pilih network dan terus pilih mikrotik. Nah, di sini juga kalian bisa pilih tipenya. Dan setelah itu kalian bisa save. Nah, kalian bisa klik Note, terus pilih Windows, terus di save lagi ya. Terus klik kanan, pilih Note dan Virtual PC. Terus angka 1 bisa diganti menjadi angka 2 dan namanya juga bisa diganti FPC menjadi KPC lalu di save. Nah, di sini juga kalian bisa susun dan serapi mungkin ya. Yang awalnya PC 5 itu bisa diganti menjadi PC 1 lalu di save. Nah, PC 6 juga kalian bisa mengganti menjadi PC 2 terus di save. Nah, kalian juga bisa mengganti Win menjadi PC Windows terus di save ya. Setelah itu kita tarik kabel untuk menghubungkan setiap node-nya dan mikrotik di Ether 1 itu saya menghubungkan ke mode internet dan selanjutnya Ether 3 saya pilih VC 1 dan Ether 4 saya pilih ke VC 2 dan terus kita nyalakan. Setelah itu kita masuk ke VC base-nya, klik 2 kali layar agar bisa menampilkan seperti ini dan nanti targetnya adalah semua misi yang di bawah ini dapat IP secara otomatis. Sini juga fotonya agak lama jadi saya percepat saja. Nah, di sini saya bakal delete, semuanya juga delete. Nah, netnya itu saya pindahkan ke PC Windows
terus saya sambungkan. Setelah itu saya notifikasikan ya. Klik 2 kali agar muncul PC Windows. Nah, kita juga butuh beberapa waktu agar fotonya bisa terbuka. Nah, setelah itu kita harus ngecek apakah ini sudah tersambung atau belum. Di sini saya butuh yang namanya Winbox agar bisa mengontrol mikrotik. Di sini kita butuh waktu yang cukup lama. Nah, di sini pun juga kita harus memilih yang 64 bit. Nah, setelah itu kita bisa cek di file yang kita install itu apakah sudah tersimpan atau tidak. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya. Nah, di sini PC Windows dan Net itu kita putuskan. Setelah itu sisa net ke mikrotik. Nah, setelah itu kita sambungkan. Nah, di mikrotik itu ke PC Windows kita sambungkan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang tadi kita install. Satu, jika nanti ada yang notif seperti ini kita tindis ya. Nah, terus kalian klik enable. Nah, ini otomatis langsung ada ya. Kalau udah ada seperti ini sudah muncul FRDAS 00, kita klik MakerDAS-nya. Nah, kalau minta paspor seperti ini kita langsung cancel ya. Nah, ketika masuk yang munculan seperti ini, hal pertama saya lakukan adalah saya mau memberikan IP ke semua device yang ada semua di bawah ini. Caranya adalah pertama kalian saya buat breakjangnya dulu, tambah beri 1, setelah itu baru saya tambahkan port semua ke internet, nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini kita tambahkan yang Ether 2 ya. Oh ya, karena yang Ether 1 itu kita skip. Kita langsung tambahkan Ether 2 dan Ether 3 dan 4. Nah, kita ngecat IP untuk bridgingnya, masuk di IP. Nah, ini sudah ada IP nih di Ether 1. Nah, sudah itu kita ping ke Google. Kalau ada balasan dari Google berarti sudah terhubung, tapi ID device-nya belum. Setelah saya buat break, langkah selanjutnya saya set IP address. Untuk breaknya address kita pilih break 1. Break 1 itu IP-nya 192 168 1.1. Ini akan jadi gateway nanti untuk terhubung ke internet. Kita lakukan lagi namanya konfigurasi DHCP server. Nah, menunya itu ada di IP, terus masuk DHCP server. Nah, kalian tombol ini user, jadi user mudahkan. Nah, kalian klik tetap, terus perhatikan pilih yang batch yang terus next. Nah, setelah itu kita ngecek IP Windows-nya, apakah Windows-nya sudah dapat IP atau belum. Nah, itu ada notifikasi tadi di sebelah kanan, itu memperingati bahwa komputer kita sudah terhubung ke jaringan. Kalian cek di kontrol panel, terus kalian vape next orientas, terus kalian cek setting, kita klik kanan di sini properties. Nah, kita pilih EFC 4. Perhatikan ya, di sini kita nggak nge-save IP sama sekali. Sekarang kita coba klik kanan, kita klik status. Nah, di sini sudah Windows-nya sudah dapat IP, tapi perhatikan dia belum bisa terhubung ke ini. Nah, masih ada Excel yang kita butuhkan. Kita coba ke gateway dulu 192.168.1.1. Nah, kita sudah terhubung ke mikrotiknya. Coba kita ping ke Google.
Nah, ini belum bisa. Oke, setelah ini kita akan konfigurasi PC1 dan PC2. Nah, kita coba klik 2 kali. Nah, perhatikan. Kita klik PC1 terus ketik show IP. Nah, perhatikan di sini IP-nya kosong. Gateway-nya juga kosong. IP DHCP kita tunggu dia langsung menampilkan IP dari MikroTik 192.168.1.125. Nah, dari penentuan SWP, nah ini dia udah ada IP yang kita dapatkan 192.168.1.253. Nah, kita masukkan IP-nya lagi. Jika sudah begini berarti dia sudah terhubung ya. Hal yang sama ya, soal IP dulu. Nah, sebelum dapat IP, terus saya ketikkan perintah IP DHCP. Oke, sudah saya coba ping kembali. Rotiknya kita ping IP break 192.168.1.1. Nah, udah bisa. Sekarang kita ping ke internet. Apakah sudah bisa atau belum? Nah, ini belum bisa juga. Yang jadi sama dengan Windows-nya yang tadi. Kita kembali ke Winbox, masuk ke IP, masuk ke menu firmware. Nah, perhatikan ya, seperti itu soal kita butuhkan konfigurasi yang namanya nah cara IP-nya kita masuk di network, terus klik ini tanda tambah. Nah, ini biarkan network. Nah, untuk versi webnya kita perhatikan, jadi kita lihat ether ke arah internet. Nah, ini ada ether 1. Nah, setelah itu hal yang kita lakukan lagi adalah kita pilih Xsign di sini. Nah, Xsign yang wajib kita pilih di sini adalah Xsign Maxier. Terus kalian apply. Nah, sekarang dan konfigurasi semua device kalian sudah bisa terhubung kembali ke internet. Sekarang kita coba. Nah, sekarang bisa langsung ke youtube.com. Nah, terus setelah itu jika youtube.com-nya itu belum tersambung, berarti oh iya, ada yang saya lupa. Kita lupa masukkan link google.com. Nah, perhatikan ini sudah bisa terhubung ke internet. Jadi ini kita bisa buka browser. Terus kita ketik youtube.com. Nah, sudah berhasil.